Di sebuah tempat terlihat orang-orang yang membawa beberapa gadis muda. Mereka diduga melakukan aksi perdagangan manusia. Salah satu orang tua dari gadis itu datang ke sana untuk memohon agar putrinya dilepaskan. Ia pun justru diancam akan dibunuh jika ikut campur. Di sisi lain, gadis yang diburu oleh kelompok tadi memohon pertolongan kepada kekasih Pangeran Milpung agar dirinya bisa ikut dengan nyonya itu. Akan tetapi, Yoon Hyun justru menceritakan masa lalunya yang kejadiannya hampir sama dengan gadis muda itu. 너도 언젠간 나도 그랬지. 너처럼 쫓겨서 빠졌던 사람이 있어. 반에 애첩이 되었다. 널 돕지 않을 거란. 가지 마세요. 잠깐은 세상. 여기다. 친구인가? 박문수 나리? Berpindah ke markas Dalmun, Bak Munsu yang semalaman mabuk berat bersama teman-temannya meminum segelas air untuk memulihkan kondisinya. Ia pun terkejut ketika mengetahui waktu sudah menunjukkan pukul 7 karena hari itu adalah hari pertamanya memasuki Sahyonbu. 버틸 수 있을까요? Di Sahyonbu, Yeoji dan teman-temannya berencana melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Bak Munsu agar tidak terlambat. 늦으면 개박살날 텐데. 늦었어. 지금 안 돼. 나를 정형을 챙겨? Yeoji memberitahu kepala inspektur bahwa genteng yang berada di atas pintu gerbang Sahyonbu longgar. Sang kepala inspektur yang tak percaya pun mencoba melewatinya. Dan ternyata itu adalah rencana dari ide Aebong dan Jangdal. Tak lama kemudian, Bak Munsu dan teman-temannya terlihat di samping bangunan Sahyonbu. Aebong dan Jangdal menyuruhnya untuk masuk melalui pintu belakang. Sesampai di dalam, Inspektur Yun sempat menegur mereka karena terlambat. Mereka beranggapan tidak terlambat karena kepala inspektur juga belum datang. Setelah itu, kepala inspektur datang dan para inspektur pun memberi salam. Bak Munsu yang semalaman mabuk bersama teman-temannya tak kuasa menahan dampaknya yang membuat dirinya bersin di depan kepala inspektur. Byung-ju memberitahu kepala inspektur untuk segera mengusir Bak Munsu. Kepala inspektur tak bisa berbuat banyak akan hal itu. Karena Bak Munsu lolos ujian peringkat terakhir dan dirinya dijadikan inspektur agar bisa adil. Di luar ruangan, Bak Munsu mengatakan kepada Byung-ju bahwa dirinya akan terus mencari tahu tentang penyebab kematian Inspektur Han. Di istana, pelayan Chonghong menemui Pangeran Yeoning. Ia memberitahu bahwa sekarang adalah ceramah pagi pertamanya sebagai putra mahkota. Tetapi putra mahkota santai saja karena ia yakin pasti tidak ada yang datang. Berpindah di tempat para pejabat Soron berkumpul. Salah satu asisten menteri mengatakan dirinya tak nyaman tentang putra mahkota karena sang raja sendiri ingin mereka mempercayakan putra mahkota. Menteri yang lain pun saling bersangkut paut untuk tidak mempercayai putra mahkota meskipun disuruh sang raja. Tiba-tiba putra mahkota datang. Ia mengaku tujuannya ke sana adalah untuk menyampaikan ceramah pagi pertamanya di depan para pejabat Soron. Ketika Pangeran Yeoning berjalan pergi, wakil menteri Soron itu mengatakan alasannya tidak bisa mengakuinya sebagai putra mahkota bukan karena dirinya berasal dari kaum rendahan, melainkan masalah kompetensi. Putra mahkota pun merasa tertantang akan hal itu. Tetapi Menteri Soron itu berpendapat bahwa putra mahkota tidak bisa ikut campur dengan masalah politik karena itu semua adalah wewenang sang raja. 결국 그런 뜻이군요. 가능한 숙제를 주시는군요, 스승. 왕제는 보이라. Di Sahyonbu, Bak Munsu dan para inspektur baru lainnya sedang menjalankan masa orientasi. Di saat menangkap ikan di sungai, teman-temannya mengajak untuk menyerah karena mereka menganggap ujiannya terlalu berat.
Bak Munsu yang sudah susah masuk ke sana tak ingin menyerah begitu saja. Ia akan tetap maju agar lolos dari ujian tersebut. 사흘 밤낮을 Lalu Inspektur Yun bertemu Yaoji untuk memberitahu tentang perdagangan manusia ilegal. Bak Munsu yang baru saja menyelesaikan masa orientasi tak akan tinggal diam ketika mendengar berita itu. Ia langsung menemui Inspektur Yun untuk izin ikut di tugas yang sama dengan Yaoji. Ketika Inspektur Yun berusaha melarangnya, Bak Munsu justru bersin di depannya. 방금 보셨죠? 재치기마저 해치. Di rumah Bak Munsu, putra mahkota yang bertemu dengan Yaoji terlihat terpesona ketika melihatnya menggunakan pakaian khas dinasti Qing. 웬일이십니까, 저와? 근데 Ia menanyakan alasannya menggunakan pakaian itu. Tak lama kemudian, Bak Munsu bersama teman-temannya datang. Dia yang sudah lama tidak bertemu dengan putra mahkota langsung memeluknya begitu saja. Yaoji memberitahu putra mahkota bahwa dirinya dan yang lain akan segera melakukan penyelidikan rahasia mengenai perdagangan manusia. 천국까지 팔려나가는 저희가 반드시 잡을 것입니다. Putra mahkota berniat membantu mereka. Namun Bak Munsu tidak ingin terjadi apa-apa dengan putra mahkota. Lalu putra mahkota menyarankan agar mencari cara lain agar Yaoji tidak berpakaian seperti itu. 좀 그게 아니질 않느냐. 아무리 생각해도 Bak Munsu pun akhirnya menemukan cara, yaitu dengan memakai pakaian Jepang. 외인 옷이 더 맞다. Yaoji pun keluar dari ruangan dengan memakai kimono dan terlihat sangat cantik seperti mantan Mimin. Putra mahkota yang melihatnya laki-laki terpesona olehnya. 와, 여자처럼 보이기도 해. 제가요? 여자처럼 보여요? 저와 그렇습니까? 아무튼 몸 조심하라고. 무슨 너도? Shin berpindah di markas Dalmun. Ia menanyakan tentang budak perempuan yang diusir dari rumah Perdana Menteri. 영상이 집에 있다 쫓겨난. Anak buahnya mengatakan bahwa mereka akan menuju ke rumah bordil di area Naxeon untuk mencari informasi. 분란 만들지 말고. Di dalam rumahnya, Dalmun menemui Gomi, seorang budak perempuan yang sedang merawat gadis muda yang akan dijual ke dinasti Qing. 전에 있던 덱 마님한테 Setelah melihat budak itu, Dalmun menanyakan tentang nyonyanya yang dulu mengusirnya. 모르겠어요. 아세요? Di istana, sang raja meminta wakil menteri Soron untuk menyelidiki kasus pembunuhan para bangsawan. Ia juga berharap dirinya dapat membantu putra mahkota. Wakil menteri itu mengatakan putra mahkota akan sadar sendiri akan tempatnya. Sang raja pun marah mendengarnya. 죽이기라도 할 것이란 말입니다. Ia sendiri juga tak mempercayainya karena terlalu ambisius. Hingga ambisius yang mati di istana bisa dibangkitkan kembali. Di Hanseongbu, Byongju menemui Tuan Min yang sekarang menjadi hakim di sana. Ia memberikan dokumen Sahyonbu yang diinginkan Tuan Min. Tuan Min mengatakan kasus pembunuhan para bangsawan itu akan membawanya kembali ke Dewan Istana. Tuan Min yang dulunya kepala inspektur Sahyonbu memberitahu Byongju bahwa kasus itu adalah pembunuhan yang direncanakan. Berpindah ke rumah bordil Naxeon, Yaoji yang berada di sana segera menjalankan rencananya untuk mencari pelaku perdagangan manusia. Ia juga menyaksikan beberapa arbiter dan inspektur dari Sahyonbu akan melakukan pesta di sana. Di saat berjalan, ia tak sengaja menabrak seorang pria bernama Do Ji Guang. Pria itu adalah pemilik rumah bordil tersebut. 아사코 토모시마스. Ia semakin curiga ketika mengetahui Yaoji yang berasal dari Jepang juga bisa berbahasa Joseon. 少し聞き取れます。 Untungnya salah satu orang yang diduga majikannya memanggilnya. Tak lama kemudian seorang pria yang ternyata adalah Gaedol memanggil Do Ji Guang. Mereka pun berbincang-bincang di sana. Do Ji Guang merasa curiga ketika melihat Guntai dan temannya bertingkah agak aneh di sana. Di markas Dalmun, anak buahnya mengabarkan bahwa Guntai dan pendongeng itu tertangkap. Tiba-tiba ada seseorang yang mencoba mendobrak pintu gerbang. Dan ternyata mereka membawa Guntai dan temannya dalam keadaan luka parah. Tanpa basa-basi, Do Ji Guang langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang.
Ia yang melihat anak kecil sendirian berinisiatif untuk membunuhnya. Dalmun yang melihatnya pun langsung menyelamatkannya. Akan tetapi dirinya terkena tebasan pedang dari Doji Guang. Lengannya pun berlumuran darah. Untungnya putra mahkota datang. Ia pun menyuruhnya untuk menghentikan aksinya. 목을 만졌을 것 같은데. 그만하시죠. 그럼 면상 됐으니까 땐 못 갔지만. Setelah itu, Dalmun menyuruh anak buahnya untuk mengobati Guntai dan temannya. Putra mahkota yang mengetahui bahwa Doji Guang adalah pemilik rumah bordil itu tidak bisa diam karena rumah itu adalah tujuan Bak Munsu dan Yoji. 방이네. 여지와 문수가 Tiba-tiba dua gadis muda memberitahu Dalmun bahwa Doji Guang adalah pelaku perdagangan manusia yang dimaksud. 팔아넘기려던 사람이요. Mendengar itu, putra mahkota langsung menuju ke rumah bordil itu. Sesampai di sana, ternyata Dalmun juga mengikuti putra mahkota. Putra mahkota memintanya untuk mengawasi pintu belakang. Di saat berjalan, ia tak sengaja menabrak anak laki-laki yang kemudian menjatuhkan pisaunya. Setelah dilihat kembali, anak laki-laki itu sudah tidak ada. Dia pun bertemu dengan Bak Munsu di sana. Di salah satu sudut, Yoji tak sengaja mendengar beberapa orang yang sedang melakukan kesepakatan jual beli manusia. Tiba-tiba anak buah dari Doji Guang datang dan Yoji pun ketahuan. 너는 아까 그 미나이. Yoji yang diancam oleh Doji Guang tanpa lama-lama langsung membela diri dan menusuk dadanya. Bak Munsu pun datang di saat yang tepat. 괜찮다. 나를 Kembali ke putra mahkota, ia melihat seorang arbiter dari Sahyonbu yang sedang dalam kondisi mabuk ditusuk oleh anak lelaki yang tadinya bertemu dengannya. Putra mahkota pun menghampirinya. Ia mencoba menanyainya. Akan tetapi anak itu justru menyerang putra mahkota. Tak sengaja dia melihat tato yang bertuliskan salju. Putra mahkota yang berusaha menghentikan pendarahan seorang arbiter itu justru ketahuan oleh Byongju. Dan cerita pun selesai. Terima kasih guys, silahkan kalian tunggu part selanjutnya.